Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita akan membahas satu tema yang diberikan oleh panitia seputar kenikmatan yang akan dialami oleh para penghuni surga. Bapak Ibu sekalian, kita telah dan akan mengalami fase-fase kehidupan kita, mulai dari sejak hidup dalam kandungan ibunda kita kurang lebih 9 tahun, dan sekarang kita hidup pada fase kedua, hidup di dunia. Ada yang 60, ada yang 70 tahun. Kata Rasulullah SAW, umatku itu hidupnya ya antara 60-70 tahun, dan sedikit yang melewati 70 tahun. Kemudian masuk ke fase kehidupan di alam barzakh, ratusan mungkin ribuan tahun. Kemudian dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, yang kata Allah di dalam Al-Quran, miqdaruhu ka khamsina alfasanah, 50 tahun gitu ya, sampai menunggu-nunggu kapan hari pengadilan. Lalu turunlah syafaat Nabi Muhammad SAW itu untuk mempercepat persidangan gitu. Karena saat di padang mahsyar itu suasananya sangat menakutkan ya. Padahal siksaan itu belum diberikan, tapi pada saat di padang mahsyar itu suasananya sangat menakutkan ya. Sampai kemudian ujungnya masuk ke surga atau ke neraka. Naudzubillahi min dzalik. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sebagaimana Rasulullah mengisyaratkan di dalam sebuah hadis bahwa memang kita sebagai umat Muhammad ini hidup itu tidak lama tidak lama. Maka suatu kali Rasulullah SAW pernah menasihati Abdullah bin Umar, mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Ini nasihat Rasulullah kepada putra Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata Rasulullah, hiduplah kamu di dunia ini seolah-olah seperti seorang musafir, seorang pengembara gitu ya, atau sedang menyeberang perjalanan jadi tidak lama. Dan suatu ketika seorang ulama bernama Fudail bin Iyad rahimahullah, ketika bertemu dengan seseorang, lalu ditanya lagi orang itu, berapakah usiamu? Usia saya 60 tahun Syekh. Maka kata Syekh Fudail, sesungguhnya sejak 60 tahun yang lalu kamu sedang melakukan pengembaraan, perjalanan menuju Tuhanmu, dan sebentar lagi kamu sampai ya. Ibarat waktu dalam keseharian itu sudah senja sebentar lagi terbenam matahari. Jadi sangat sebentar. Walaupun sebentar, hidup di dunia ini memiliki posisi yang sangat penting ya. Karena kita beruntung atau buntung nanti kelak di akhirat, itu tergantung kehidupan kita di dunia ini yang hanya sebentar itu. Maka kemudian di dalam urusan-urusan kebaikan, di dalam urusan-urusan akhirat, di dalam beberapa ayat maupun hadis-hadis Rasul, kita hendaknya berlomba-lomba, bersaing ya, di dalam melakukan kebaikan itu. Jadi tidak menunda-nunda. Ketika ada kemampuan haji, maka berangkatlah haji. Ketika ingin
berbuat apapun kebaikan maka tidak ditunda-tunda. Nah, inilah tema kita tentang surga, agar kiranya kita termotivasi, lebih semangat untuk melakukan amal-amal kesolehan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya awali materi tentang surga ini dari definisi ya, pengertian surga. Surga dalam bahasa Arab jannah atau jannat. Ada sekian ratus kata jannah atau jannat muncul di dalam ayat-ayat kitab suci Al-Quran. Jannah atau jannat terdiri dari 3 huruf, jim, nun dan nun, yang oleh Ibnu Faris dimaknai huruf jim, nun dan nun yang merupakan asal dari kata jannah tadi atau jannat, diartikan sebagai sesuatu yang tersembunyi ya. Ada banyak kata yang memiliki 3 huruf ini, jim, nun, nun. Kita mengenal al-jin ya, jin ya. Dinamakan al-jin karena tersembunyi dari pandangan manusia. Kemudian ada al-janin ya, yang di dalam perut ibunya ya, itu karena tersembunyi ya, tersembunyi di dalam perutnya, makanya namanya janin ya. Ada istilah al-junun ya. Al-junun itu artinya orang gila Pak ya, artinya akal sehatnya itu tersembunyi, tertutup ya. Ada junnah ya. Junnah itu tameng yang biasa kita pakai itu kalau ketika dalam peperangan itu ya, pegang pedang tangan kanan, tangan kiri pegang junnah, tameng ya. Artinya untuk menyembunyikan diri dari serangan lawan gitu. Nah, jadi jim, nun, nun itu artinya sesuatu yang tersembunyi. Begitu pula jannah ya. Jannah ini kenapa kok tersembunyi? Karena jannah itu sebetulnya tertutup oleh pohon-pohon yang rindang ya. Pohon-pohon yang rindang. Al-hadiqah dzatus syajar atau dzatul asjar. Jadi sebuah taman yang di situ banyak pohon-pohon rindang ya, yang dalam sebuah hadis mengelilingi batangnya saja itu 100 tahun baru nyampe ya, seperti itu. Maka sebetulnya surga itu adalah sebuah kebun, sebuah taman yang tersembunyi ya, di balik pohon-pohon yang rindang itu. Di sini ada hadis dari diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di surga itu terdapat pohon yang naungannya sepanjang orang berjalan selama 100 tahun tidak berhenti. Itu satu pohon Pak, belum daunnya ya. Nanti daunnya itu terbuat dari emas, ranting-rantingnya dari emas, tapi buahnya tidak emas ya, buahnya ya buah-buahan, dan itu rindang dan buahnya itu rendah ya. Jadi tidak ada istilah di surga itu panjat pohon cari tangga untuk naik, tidak. Jadi buah-buahan itu kalau di ayat Quran kutufuha daniyah, jadi ranting-ranting dahan-dahannya itu merendah gitu. Jadi kalau penghuni surga itu duduk ya merendah gitu. Jadi tinggal metik dan matang dan enak dan berbuah tidak mengenal musim, tidak mengenal musim. Itu buah-buahan di surga. Jadi surga ini secara umum Bapak Ibu sekalian satu tempat yang telah dipersiapkan oleh Allah bagi mereka yang menaatinya atau yang beriman ya. Bahkan ada yang lebih ekstrim, asalkan ada setitik iman di hatinya pasti masuk surga ya. Tergantung nanti apakah masih ada dosa-dosa yang harus dicuci gitu ya. Tetapi setiap muslim dipastikan masuk surga. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pasti masuk surga ya. Walaupun hanya sebiji sawi di dalam hati ada keimanan, pasti masuk surga ya. Maka ada hadis disebutkan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hidupnya mengucap la ilaha illallah dipastikan masuk surga ya. Dipastikan masuk surga.
Jadi kuncinya masuk surga. Saya kira perlu dikampanyekan bahwa masuk surga itu gampang bagi setiap mukmin, setiap muslim. Mosok kalah sama saudara kita yang mengatakan rest in peace, damai bersama Bapak gitu. Padahal belum tentu damai juga kan. Mosok kita kalah kampanyenya. Kita itu kadang terlalu kenceng ya, ngomong ke saudara sesama muslim, wah sholatmu ini belum betul, hajimu belum tentu mabrur, sudah beribadah sudah ditakut-takuti ya. Mestinya kita lebih menggembirakan, menyemangati saudara-saudara kita bahwa setiap muslim pasti masuk Islam. Mungkin kalau secara ekstrim itu ya sebejat-bejatnya orang muslim itu masih ada peluang untuk masuk surga, gitu ya. Ini perlu dikampanyekan gitu. Jadi jangan kalah dengan kampanye di luar rest in peace, damai bersama Bapak. Nah kita insya Allah selama ada keimanan walaupun sebesar biji sawi, insya Allah masuk surga. Terserah nanti masih ada dosa-dosa yang harus dicuci, yaitu nanti ujung-ujungnya akan dimasukkan ke surga. Dan Bapak Ibu sekalian, nanti saya akan menerangkan orang yang terakhir kali keluar dari neraka dan terakhir kali masuk surga itu kaplingannya itu sudah luar biasa. Kaplingannya itu 10 kali lipat bumi ini, 10 kali lipat bumi. Tentu bukan bumi yang gersang dan tandus ya. Ya ada pohon-pohonannya, ada buah-buahannya, segala macam ada. Itu bagi yang terakhir masuk surga itu. Terakhir masuk surga atau yang terakhir keluar dari neraka. Jadi setelah jadi alumni neraka terakhir gitu ya. Terus masuk surga terakhir. Itu paling rendah lah kira-kira seperti itu. Itu baru kaplingannya itu 11 kali bumi ini. 11 kali. Nah, ya. Ada yang ingin dapat yang surga ini Pak ya. Yang paling rendah ini. Ada yang mau masuk surga yang paling rendah ini. Yang kaplingannya 10 kali lipat bumi ini. Ada yang mau ya? Pede sekali Pak ya untuk minta yang lain. Ya, oke. Itu definisi surga. Penamaan surga tadi saya sebutkan, ada yang menyebut surga itu dari jannah yang artinya al-hadiqah ya, al-hadiqah yang di dalamnya banyak pohon-pohon rindang yang bisa menyembunyikan di balik pohon itu sehingga namanya jannah ya, namanya jannah. Pokoknya intinya semua segala kelezatan. Sebetulnya apa yang ada di surga itu Bapak Ibu sekalian, kalau menurut Ibnu Abbas itu sekedar, sebetulnya apa yang ada di dunia itu hanya sekedar nama. Jadi tidak sama apa yang kita rasakan kenikmatan di dunia dengan kenikmatan di surga. Itu tidak sama. Yang sama itu cuma nama saja itu. Misalnya di dunia ada pohon, ya di sana ada pohon, gitu. Di dunia ada susu misalnya. Jadi surga juga ada susu, gitu. Tapi beda antara susu di surga dengan di dunia. Jadi di surga itu hanya penamaannya saja yang mirip, ya, seperti itu. Bahkan nanti ada riwayat itu ada seorang ketika di surga itu ingin meneruskan hobinya ketika bertani di dunia, ingin bercocok tanam di surga, ya dituruti. Tentunya sekali tanam langsung berbuah kira-kira begitu. Jadi penamaan di dunia itu ada juga di surga, tetapi wujud bendanya tidak sama dan hanya Allah yang tahu seperti itu. Seperti ada madu, ada jahe dan lain-lain minuman ahli surga itu, tetapi tidak sama dengan jahe yang di dunia seperti itu ya. Ya. Nah sekarang pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, tentang surga ini, apakah surga yang akan insya Allah kita
kita memasuki nanti di akhirat itu, apakah surga yang ditempati oleh Nabi Adam atau bukan. Ini ada dua pendapat. Bahwa surga yang kita tempati insya Allah itu adalah, ada satu pendapat ya surga yang ditempati oleh Nabi Adam itu, seperti itu. Ini pendapat yang lebih kuat. Ada yang mengatakan bukan surga yang dinikmati oleh Nabi Adam dan Hawa itu, bukan. Karena yang namanya di surga itu semuanya halal, tidak ada larangan, tidak ada pengharaman. Sementara Nabi Adam kena hukum larangan, tidak boleh memakan buah yang dilarang itu sebenarnya. Maka pendapat yang tetapi pendapat yang lebih kuat ya surga yang akan ditempati itu ya surga yang pernah ditempati oleh Nabi Adam itu. Tetapi oleh Allah menurut pendapat ini konten isi surganya itu diperbanyak ya. Diperbanyak bangunan-bangunannya, buah-buahannya. Ini pendapat yang lebih kuat. Jadi kalau ditanya apakah surga itu sudah tercipta, kan gitu Pak ya seringnya. Menurut para ulama sudah, surga neraka sudah tercipta, atau surga itu sudah tercipta. Kalau kita baca surah Al-Imran 133 sampai 135 ya, kan itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Dipersiapkan. Kalau dalam tata bahasa Arab, uiddat ini menggunakan al-fi'il madhi. Nah, kalau di bahasa Inggris itu past tense, menggunakan past tense. Artinya Allah telah menyiapkan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau ditanya apakah surga sudah tercipta? Sudah. Menurut para pendapat para ulama berdasarkan surah Al-Imran 133 134. Uiddat lil muttaqin, telah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi luas surga itu kalau di sini sebetulnya hanyalah pendekatan. Sebetulnya hanya pendekatan, seluas langit dan bumi. Sementara kita tidak bisa mengukur luasnya bumi. Apa yang kita lihat itu kan awan. Belum lagi bumi itu bertingkat-tingkat. Di dalamnya ada berbagai macam planet-planet, galaksi, ada bulan, bintang. Kita tidak tahu luasnya. Nah, sementara di sini disebutkan surga seluas langit dan bumi. Ini sebetulnya hanya pendekatan, seluas langit dan bumi. Nah, seluas langit dan bumi. Ada seorang mufasir namanya Al-Baghawi mengatakan ardhun itu artinya lebar Pak ya, ardhun. Jadi beda dengan panjang itu baru lebarnya selebar langit dan bumi gitu. Kalau dalam tata bahasa Arab itu ardhun itu lebar, panjangnya lain lagi ya. Kalau bahasa Arabnya tulun ya. Dan biasanya panjang itu lebih panjang dari lebar gitu. Kan gitu Pak ya. Jadi betapa luasnya surga yang Allah ciptakan itu ya. Bahkan di surah Al-Hadid disebutkan wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal ard. Seperti luas langit dan bumi gitu. Jadi luas sekali. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, sebetulnya ayat ini memotivasi kita bagaimana di dalam urusan-urusan keakhiratan itu berlomba-lomba bersaing ya, untuk menjadi yang terbaik.
Karena nanti di surga itu kan ada tingkatan-tingkatan. Ada sebuah hadis mengatakan surga itu terdiri dari 100 tingkatan, tergantung amal baik kita. Tentu yang tertinggi adalah surga Firdaus ya, surga Firdaus. Dan kita boleh bercita-cita, bahkan itu anjuran dari Rasulullah SAW, kalau bercita-cita ingin masuk surga, mintalah yang tertinggi gitu. Jadi kalau meleset-meleset ya di bawahnya, di bawahnya. Jangan dari awal sudah minta yang tadi itu, yang paling rendah tadi itu gitu. Nah, nanti kalau minta yang rendah meleset ke neraka kan gitu. Mintalah yang tertinggi. Maka kata Rasul, kalau meminta, mintalah ingin masuk surga Firdaus, yang tertinggi itu. Itu perintah dari Rasulullah seperti itu, mintalah yang tertinggi. Jadi ada tingkatan-tingkatan, sehingga kenapa kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau di ayat Quran disebutkan fastabiqul khairan, karena di surga itu sendiri ada tingkatan-tingkatan sesuai dengan amal perbuatan ya. Ya. Oke. Batas antara surga dan neraka. Sebetulnya bicara tema ini memang tidak lepas dari padang mahsyar, ada as-sirat ya. Ada sirat yang disebutkan dalam hadis itu ahaddu minas saif wa adaqqu minas sya'ar, bahwa yang namanya sirat itu lebih tajam dari pedang dan lebih kecil dari rambut, seperti itu. Itu yang harus dititi diseberangi gitu. Nah, di bawah sirat itu ada neraka, dan ke bawah gitu, tingkatannya ke bawah neraka itu. Semakin paling bawah semakin berat siksaannya. Jadi dari padang mahsyar yang ribuan tahun lamanya itu, sampai nunggu persidangan, sehingga kemudian Rasulullah hadir memberikan syafaat bagi umatnya supaya umatnya dipercepat persidangannya, hisabnya itu, timbangan amalnya itu. Karena suasana saat itu sangat mengerikan, walaupun siksaan yang sesungguhnya belum diberi, itu sudah luar biasa. Tapi disitulah syafaat Rasulullah SAW memberikan percepatan supaya Allah segera menimbang amal perbuatan umatnya. Itu salah satu syafaat. Belum nanti ketika ingin memasuki pintu surga, itu Rasulullah hadir kembali memberikan syafaatnya, tentu bagi umatnya yang mentaati perintah-perintah Rasulullah SAW. Nah, dari sirat itu tentu di sini banyak macam kondisi ya, banyak kondisi. Bahkan ada 3 kondisi ketika meniti sirat itu. Pertama itu yang selamat Pak ya, selamat menyeberangi sirat itu Pak. Yang kedua itu selamat tapi lecet-lecet ya, luka-luka, mungkin jalannya sambil jatuh-jatuh. Karena disebutkan lebih tajam dari pedang gitu. Ya tentu ini tergantung amal. Nah, yang ketiga ini yang celaka Pak, jatuh ke neraka. Lalu setelah sirat itu ada namanya kontoroh, jembatan. Nah, ada jembatan. Di jembatan ini masih mengerikan lagi itu. Masih ada yang namanya pembebasan hak-hak kemanusiaan yang belum dilunasi ya. Di situ juga saling barter, mungkin pernah mendolimi sesama manusia, belum pernah minta, di kontoroh namanya, artinya ada namanya jembatan. Jadi belum masuk ke surga. Di jembatan ini menampung banyak calon-calon penghuni surga sebenarnya, calon-calon penghuni surga, tapi masih ada pelepasan hak-hak kemanusiaan yang belum dikembalikan itu, pernah mendolimi. Dan baru setelah kontoroh dari jembatan, setelah sirat selamat ke jembatan, di jembatan ini baru tinggal masuk ke surga, kira-kira begitu ya. Jadi batas surga dan neraka itu sebetulnya sempat diperlihatkan antara calon penghuni neraka dan calon penghuni surga. Supaya apa? Supaya calon penghuni surga ini tambah bersyukurnya gitu. Andaikan saya dulu jahat, andaikan saya dulu tidak beriman kepada dunia, saya akan melihat seperti mereka yang di neraka. Begitu pula betapa menyesalnya yang di neraka itu ketika melihat kenikmatan para
calon-calon penghuni surga itu yang akan masuki surga itu. Jadi sempat diperlihatkan sehingga yang calon penghuni neraka itu bertambah menyesal, calon penghuni surga bertambah bersyukur ketika melihat di seberangnya itu diperlihatkan ya. Nah, ini sifat-sifat kenikmatan di surga Bapak Ibu sekalian. Intinya di surga itu isinya adalah kesenangan, segalanya kenikmatan ya. Dan jauh dari hal-hal yang dibenci. Tidak ada kata-kata yang kasar ya. Semuanya bagus-bagus. Kalau sudah masuk tidak ada dendam, tidak ada kemarahan dan seterusnya ya. Surga memiliki pintu-pintu ya. Surga memiliki pintu. Dalam hadis disebutkan terdapat 8 pintu. Di antaranya adalah pintu Ar-Rayyan bagi yang ahli puasa. Kemudian jarak antara daun pintu ke daun pintu surga lainnya sepanjang perjalanan 40 tahun. Dan akan datang suatu hari ketika orang masih harus berdesakan seperti ini. Jarak antara pintu dan pintu. Dan pintunya lebar. Ada sebuah riwayat lebarnya pintu surga itu sejauh 70 tahun perjalanan. Jadi lebar gitu ya, lebar, luas. Tetapi nanti postur penghuni surga itu disamakan dengan postur tubuhnya Nabi Adam. Nabi Adam. Jadi tidak seperti ini. Jadi postur kita insya Allah di surga itu seperti posturnya Nabi Adam, yaitu setinggi 60 hasta. Ya kira-kira 120 anak tangga lah. Jadi ditinggikan Pak ya. Ya tentu juga ya penghuni bidadari juga di sana gitu. Nah nanti bidadari ini ibu-ibu, saya sering ditanya, itu kenapa nanti kalau bapak-bapak boleh poligami ya di surga itu. Saya sulit menjawab itu. Apakah enggak cemburu dengan bidadari-bidadari di surga? Jadi bidadari itu ada 2. Bidadari yang merupakan istri di dunia, ada bidadari yang Allah siapkan di surga sesuai amalannya itu. Apakah tidak ada rasa cemburu? Nah, itu tidak ada riwayat yang membahas tentang itu. Tetapi dalam hadis pasangan hidup di dunia itu, dalam hal ini istri, maka Allah ciptakan lebih afdal dari bidadari-bidadari yang ada di surga itu. Lebih afdal, lebih cantik, lebih segala-galanya. Istri yang di dunia itu ya, seperti ya. Ini tingkatan surga Bapak Ibu sekalian. Tingkatan surga. Surga terdiri atas 100 tingkat. Jarak antara 2 tingkatnya seperti jarak antara langit dan bumi. Itu 1 tingkatan. Kita sendiri tidak tahu langit batasnya sampai mana. Gitu. Dan yang paling tinggi adalah Firdaus. Rasulullah memerintahkan umatnya untuk berdoa memohon Firdaus melalui sabdanya, jika kalian minta pada Allah, mintalah kepadanya Firdaus, karena sesungguhnya Firdaus adalah surga yang paling utama dan merupakan tingkatan tertinggi dari surga. Di atasnya terdapat Arsy Ar-Rahman, dan dari Firdaus itulah memancar sungai-sungai surga. Bahkan penghuni surga itu ada yang ulama menyatakan tidak semuanya bisa melihat wajah Tuhan, tetapi yang di Firdaus ini bisa, seperti itu. Itu ada pendapat ulama seperti itu. Ya. Bangunan dalam surga seperti biasa ya, bangunnya
dari emas, dari perak, segala macam ya. Ya. Makanan penghuni surga ada buah-buahan, tinggal milih datang sendiri ya. Atau tinggal ingin apa datang sendiri ya. Ya. Dan buah-buahan di sana tidak melihat musim ya. Pokoknya pengen makan apa di sana Allah siapkan, Allah sediakan di surga itu ya. Nah, ini disebutkan walaupun ada hal yang sejenis dengan di dunia itu hanya penamaan, tetapi sesungguhnya itu beda. Nah, sesungguhnya beda ya. Sampai nanti di surga antar penghuni surga yang pernah saling mengenal di dunia itu saling mengenali, ada ciri khas juga itu. Jadi kalau mengikuti di sebuah hadis wajahnya beda-beda tetapi tampan dan cantik semua seperti itu. Tetapi yang pernah saling mengenal di dunia itu saling ada mengenal. Ya seperti anak kecil itu walaupun tumbuh dewasa sudah jenggotan, kumisan, rahangnya lebih besar, tetapi kan masih ada karakteristik bahwa dulu ini anak ini kan gitu. Nah di surga juga begitu. Masih tetap ada ciri khasnya yang saling mengenal ketika di dunia saling kenal. Ya. Ya. Minuman, sungguhnya orang-orang berbuat kebajikan minum dari gelas ya, yang campurannya adalah air kafur, mata air dalam surga yang daripada hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Al-Insan 5 sampai ayat kafuro ya. Ini yang saya tahu satu-satunya kosakata di dalam Al-Quran yang aslinya itu dari bahasa Melayu ya. Dari bahasa Melayu kafuro itu di surah Al-Insan ayat 5, 6 itu ada lafadz kafuro, itu aslinya dari bahasa Melayu, artinya salah satu jenis minuman penghuni surga itu adalah dari kapur barus. Orang Arab nggak punya huruf P ya. Jadi kapur tuh kafur, kafuro ya. Saya sering menanyakan kenapa kok muncul bahasa Melayu di Quran itu tidak ketemu. Quran itu kan menggunakan bahasa Arabnya orang Quraisy ya saat itu. Dan orang Quraisy sudah melakukan interaksi sosial, politik, perdagangan dengan dunia luar seperti. Saya itu sampai guyon ya, jangan-jangan sudah ada TKI sejak zaman sebelum Rasul gitu, sehingga kemudian menyumbangkan satu kosakata dalam Al-Quran itu kafuro, dan ini salah satu jenis minuman penghuni surga. Tapi jangan bayangkan kapur barus di sini tuh yang buat meracun kecoa semut itu, tapi ini sebuah jenis minuman. Makanya ini hanya sekedar penamaan tetapi bendanya bedanya. Begitu pula dalam surga mereka diberi minum segelas minuman yang campurnya adalah jahe. Surah Al-Insan ayat 17. Nah jahe ini kan khas Nusantara lah ya. Khas Asia Tenggara lah itu. Jahe. Ini termasuk minuman penghuni surga ya. Ya. Sifat penghuni surga, kami cabut segala macam dendam, mengalir di bawah mereka sungai-sungai, nanti ada sungai susu, sungai madu, dan sungai susunya itu tidak pernah berubah rasanya. Jadi walaupun ditaruh di luar tidak akan kecut ya. Sungai susu, ada sungai madu ya. Mungkin ibu-ibu yang pernah mandi susu itu mahal ya. Nah, di surga itu ada sungainya, sungai susu, sungai susu ya. Sifat wanita surga, untuk orang-orang bertakwa pada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir dengan sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan dengan keridhaan, wanita-wanita yang suci, baik itu adalah istri ketika di dunia
yang lebih afdol dari bidadari-bidadari yang Allah siapkan. Suci, baik suci akhlaknya maupun suci secara fisik ya. Jadi tidak mengenal haid, nifas. Jadi selalu suci ya, selalu suci ya. Maka kalau ditanya sebetulnya bidadari itu siapa kan gitu Pak ya sebenarnya. Padahal secara bahasa kalau secara bahasa ya Pak Quraisy Shihab itu penafsir bidadari itu secara bahasa ini itu bisa berjenis kelamin laki, bisa berjenis kelamin perempuan. Jadi kalau ditanya kalau laki dapat bidadari lah, kalau perempuan di sana dapat apa gitu. Apa bidadara seperti itu. Karena hurun bahasa Arabnya itu jamaknya bisa haura. Haura itu muannas, feminine word. Jadi kalau hurun bisa juga kata jamaknya itu adalah ahwar, masculine word. Laki-laki ini Pak Quraisy mengulas kata itu. Jadi secara bahasa bisa jadi bidadari itu bisa laki bisa perempuan, tapi kalau di hadis-hadis ya hurun itu adalah wanita-wanita surga yang suci baik dari segi akhlak maupun secara fisik gitu ya. Yang penting masuk surga dulu, nanti di sana diatur-atur sendirilah ya. Nah, ciri-ciri penghuni surga sebetulnya banyak Pak. Atau supaya menjadi ahli surga itu apa? Sebenarnya banyak itu. Ya termasuk bakti pada orang tua dan lain-lainnya. Tapi saya ngambil satu aja dari surah Al-Imran 133 135. Jadi siapa yang nanti akan menjadi penghuni surga? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, yang suka berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ada tipe-tipe orang yang mau bersedekah, mengeluarkan infak itu saat banyak rezeki gitu Pak ya. Saat hatinya senang ya, hatinya lapang baru berinfak. Tapi sulit mengeluarkan sedekah ketika sempit. Nah ini tidak termasuk ini. Nah, kalau menurut Al-Baghawi enggak termasuk. Yang namanya bersedekah itu terus menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sedih ya. Walaupun ketika sempit ngasihnya cuma 10.000 ini, tapi terus menerus. Inilah salah satu kriteria calon penghuni surga. Jadi nggak cuma nunggu lapangnya atau nunggu kayanya, malah nggak pernah kaya. Jadi terus menerus menurut Al-Baghawi itu supaya masuk dalam kriteria calon penghuni surga. Alladzina yunfiquna fis sarra wal kadhiminal ghaid ya. Orang yang bisa menahan amarah. Sebetulnya begini Bapak sekalian, kadhim ya, kadhim itu artinya orang yang sebetulnya mampu marah Pak, punya kekuasaan, punya peluang untuk membalas, tetapi dia tahan. Makanya dalam bahasa Arab kadhim itu orang yang punya kulit, kantong kulit diisi air, sudah penuh. Nah setelah penuh diikat tali di atasnya, kira-kira begitu. Ketika amarah memuncak ditahan, saat itulah dia menjadi calon penghuni surga, memenuhi syarat gitu. Jadi ada yang bikin gara-gara, dia ada peluang untuk membalas tapi dia tahan emosinya, itu namanya. Bahkan ada sebuah hadis mengatakan ketika kita sebetulnya mampu marah dia tahan, maka Allah kelak akan memanggil dia di surga ya, dipanggil suruh memilih bidadari yang kamu suka, hatta yukhayyirahu minal huri sya'a, untuk memilih model bidadari mana yang dia suka, karena dulu dia mampu menjadi orang yang bisa menahan emosinya itu gitu. Nah, kalau ada suami dibentak-bentak istrinya itu hadapi aja dengan senyum gitu, diomeli yo senyum gitu ya. Walaupun di kampus itu kita ada istilah merdeka belajar ya, dia jadi dosen merdeka
di kampus ya. Soalnya di rumahnya tertekan gitu. Kalau diomel istri senyum aja itu. Nanti istrinya heran sendiri, mas kok nggak bales, mas kenapa kok senyum-senyum? Ya adalah gitu, adalah. Ya sampaikan hadis Rasul itu, bahwa orang yang mampu menahan emosi, kelak oleh Allah dipanggil, suruh pilih model bidadari yang mana yang ia suka. Jadi bidadari itu tidak satu potongan gitu ya, banyak modelnya, sehingga ada pilihan-pilihan seperti itu. Itu kriteria ya, penghuni surga. Wal afina 'anil nas, suka memaafkan kesalahan saudaranya. Dalam ilmu jiwa, orang yang masih suka melihara dendam itu kan hidupnya sempit Pak ya. Mau tidur kepikiran orang yang dibenci itu, ya. Dan dalam ilmu psikologi, memaafkan itu jauh lebih berat dari minta maaf. Kalau minta maaf kan sudah konsekuensi, dia bersalah minta maaf. Tetapi kalau memaafkan itu taruhannya itu harga diri dan kehormatan itu. Gengsi, gengsi. Apalagi yang minta maaf itu bawahannya. Ini bos dimintai maaf oleh bawahannya. Itu memaafkan bawahan itu gengsi itu. Taruhannya adalah harga diri itu. Makanya dalam ilmu psikologi itu memaafkan itu jauh lebih berat daripada minta maaf. Seperti itu. Gitu. Misalnya ada ibu-ibu minta maaf ke tetangga, Bu mohon maaf ya saya pernah ganggu suami ibu. Itu mampu nggak memaafkan kayak gitu? Itu sebetulnya dalam Islam tidak perlu menyebut kesalahannya ketika minta maaf itu sebetulnya ngajak duel itu sebetulnya. Mohon maaf saya dulu pernah goda suami ibu, itu ngajak duel sebetulnya itu. Makanya dalam Islam itu kesalahan tidak harus disebut, cukuplah minta maaf, hadirlah ke acara halal bihalal gitu. Itu kan lebih samar itu, menyamarkan kesalahannya. Kemudian yang keempat, kriteria calon penghuni surga itu, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Ketika dia berbuat fahisyah, ada yang maknanya fahisyah itu kejahatan yang berdampak terhadap publik ya. Mencuri, merampok, menzina, berzina, membunuh, itu kan ada dampak terhadap publik. Kalau dzalamu anfusahum, dzalim pada diri sendiri itu tidak berdampak secara masif ya. Misalnya tidak mau puasa, itu kan ya bermaksiat ya, dirinya sendiri kepada Allah ya. Nggak mau sholat ya, tanggung-tanggung sendiri kan. Itu bedanya fahisyah dengan dolim pada diri sendiri. Nah, orang yang pernah melakukan ini segera insya mohon ampun, maka ini termasuk calon penghuni surga. Maka jangan dikira Bapak Ibu sekalian penghuni surga itu dulunya orang-orang yang suci, enggak juga itu. Sebenarnya mereka juga orang-orang yang belepotan noda dan dosa, yang kemudian insaf mohon ampun, yaitu penghuni surga. Jadi tidak ada syarat bahwa calon penghuni surga selama di dunia nggak pernah bersalah, nggak pernah berdosa. Tidak ada syarat di situ, di Quran maupun hadis. Tidak ada syarat penghuni surga tidak pernah berdosa, tidak ada. Tetapi berkali-kali Allah di beberapa ayat mengatakan orang yang bertobat dari dosa dan salah, dialah calon penghuni surga. Jadi kembali ke nol ya, kembali kalau betul-betul tobat nasuha. Main tobat itu kan tidak nunggu tua Pak ya. Karena ajal ini misteri, bisa jadi yang muda mati duluan kita nggak tahu, terutama yang sudah tua ya gitu ya Pak ya, karena sedang melakukan perjalanan hampir sampai kepada Tuhannya itu. Ini rombongan pertama yang masuk surga seperti bulan purnama, kemudian diikuti orang-orang setelahnya seperti bintang dan seterusnya. Ini orang yang terakhir saya ceritakan di awal, orang yang terakhir masuk surga Pak ya. Jadi awalnya ketika terakhir masuk keluar dari neraka, otomatis menjadi terakhir masuk surga. Kata Allah, masuklah ke surga. Lalu terhayalkan di dalam pikirannya, ya Allah, dia balik lagi ke Allah, ya Allah, surga kayaknya udah penuh ya. Sudahlah, pergilah ke surga. Sampai 3 kali datang, pergilah masuk ke surga. Ini bagi calon penghuni terakhir ya, surga. Tapi dalam khayalan dia mesti surga itu udah penuh karena dia merasa terakhir,
mesti sudah penuh, sudah di booking semua orang ini. Tapi masuklah. Sampai kemudian Allah berikan dia kaplingan 10 kali bumi ini, ada yang mengatakan 11 kali satu luas bumi ini ditambah 10-nya jadi 11, ada yang mengatakan 10 kali lipat bumi ini baru kaplingnya, kekuasaannya, tentu dengan segala macam pohon-pohon kenikmatan di dunia itu ya, di bumi itu. Sampai dia mengatakan, engkau mengejek dan menertawakan aku sedang kau adalah raja penguasa. Jadi masih tidak percaya. Mosok sih serendah-rendahnya nikmat surga bagi calon penghuni terakhir surga masih diberi kapling tanah 10 kali lipat, sehingga dia mengejek, dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah raja di raja, kok masih mau mengejek saya, masih tidak percaya. Ketika mendengar hadis ini, Rasulullah SAW ketika menceritakan hadis ini, Rasulullah sampai tertawa sendiri, sampai kelihatan gigi gerahamnya. Nah, dianggap lucu lah mendengar akan ada seperti ini. Nah, terakhir mungkin saya nggak tahu ada waktu sisa berapa menit lagi. Kunci surga ya asalkan ada keimanan di dalam dirinya, walaupun hanya sebesar biji sawi, pasti masuk surga. Jadi kalau saya menyampaikan dengan kata-kata yang ekstrim, sejahat-jahatnya orang mukmin itu masih beriman pada Allah yang esa itu, insya Allah masuk surga. Terkait masih ada dosa-dosa ya dicuci dulu, dicuci, dijemur, disetrika ya di neraka itu. Tetapi kan tentu kita berharap mudah-mudahan mudah langsung masuk surga gitu ya, dan terhindar dari api neraka, kan itu harapan kita kan, seperti itu. Karena bagaimanapun perbandingan waktu di akhirat itu, satu hari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia, 1000 tahun di dunia gitu. Jadi kalau direndam di neraka 1 semester misalnya itu, yuk kalikan itu, dikalikan, gosong-gosong nanti dibentuk tubuh baru, gosong tentu nanti termasuk penghuni neraka itu bodinya juga diperbesar. Jadi ukuran pundak ke pundak sini itu sejauh 70 tahun perjalanan gitu. Jadi diperbesar sehingga betul-betul merasakan siksaan neraka itu. Kalau kecil-kecil kan tidak terasa. Jadi perbesar begitu, dan itu selama-lamanya. Nah, sehingga perbandingannya tentang keabadian surga neraka ini, nanti di akhirat itu Allah memberikan satu pembuktian ya. Jadi ada kambing domba itu mengisyaratkan bahwa di dunia kambing itu kalau disembelih mati, tetapi ini tidak, untuk mempertegas bahwa di surga itu ya kekal selama-lamanya. Begitu pula di neraka, tidak ada lagi kematian setelah itu. Dan saya ulangi lagi, kita hidup di kandungan ibunda kita kurang 9 bulan, di dunia 60-70 tahun, di alam barzah, alam kubur itu bisa ratusan ribuan tahun, di padang mahsyar itu 1 hari sama dengan 50.000 tahun ya. Belum lagi di kontorohnya, jadi belum sampai surga neraka, itu masih lama sih, masih lama. Jadi kalau dipikir-pikir hidup 60-70 tahun itu memang betul-betul sebentar, betul-betul seperti seorang musafir memang. Makanya ketika hidup sebentar ini ya gimana mengefektifkan umur kita ini dalam hal-hal yang bermanfaat. Nah, artinya beramal, kalau bisa itu beramal cerdas ya. Amalnya sedikit tetapi besar pahalanya, itu gimana? Makanya sebetulnya orang masuk surga itu kan amalannya itu tidak seberapa dibandingkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hadis mengatakan sebetulnya apa yang didapatkan penghuni surga itu gak, kalau dibandingkan dengan amal kebaikannya di dunia, tidak ada apa-apanya itu. Makanya ada hadis seorang masuk surga itu karena rahmat Allah itu. Bukan semata-mata karena amal perbuatannya seperti itu, karena ganjarannya Allah. Maka amalan kita yang sedikit itu ya di gimana kita beramal walaupun sedikit tetapi mengandung pahala yang besar ya. Saya kira itu mungkin ada sedikit berapa menit, mungkin ada yang ingin disampaikan.
Masih ada waktu 10 menit. Mungkin ada yang bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surga itu kan alam gaib Pak ya. Surga itu kan alam gaib Pak. Ya. Terus Nabi Adam itu dilahirkan di alam gaib. Di surga kan alam gaib. Kalau begitu Nabi Adam dilahirkan di alam gaib. Tapi saja. Jadi diulang. Surga itu kan alam gaib. Kalau begitu Nabi Adam dilahirkan di alam gaib. Itu. Ya, pengertian gaib di sini ya masuk ke wilayah keimanan Pak ya, kepercayaannya. Di manakah surga yang ditempati oleh Nabi Adam? Ya posisinya kan, ditanya lokasinya Pak ya. Walau alam bisawab. Hanya saja ketika Mi'raj kan Rasulullah itu kan sampai ke Sidratul Muntaha itu ya. Di atasnya langit tingkat 7 Sidratul Muntaha Arsy gitu. Nah, kalau di ayat Quran tuh ya disitulah surga gitu. Ya, disitulah surga. Nah, walau alam itu ya sampai sekarang tetap gaib Pak ya. Apakah Nabi Adam tuh ya tinggal di alam gaib? Ya, gaib di sini maksudnya mempertaruhkan keimanan kita, percaya atau enggak. Kan enggak semua percaya Pak kalau surganya Nabi Adam tuh di surga-surga yang nanti itu. Ada, karena secara bahasa jannah itu kebun. Sehingga mengatakan dulu Nabi Adam itu di kebun yang kira-kira di Saudi Arabia sekarang ini. Kan jauh sekali itu, atau di daerah Timur Tengah ya. Karena jannah itu bustan atau hadikah ya. Artinya dulu daerah Timur Tengah itu semua macam tumbuh-tumbuhan itu berbuah Pak. Termasuk di Palestina itu kan daerah subur Pak ya. Apa-apa tumbuh di sana karena ini bumi yang penuh berkah. Nah, ada yang berpendapat seperti itu. Berarti Nabi Adam tuh ya sebetulnya bukan di surga yang di alam gaib itu, tapi surga dunia ini. Tapi ini kan pendapat ini lemah ya. Ya Allah yang Maha tahu. Ya surga di sana. Dan kemudian karena ya sebetulnya itu kalau dipikir-pikir ya memang seperti itulah skenario kenapa Nabi Adam harus diusir dari surga ya. Seandainya nggak diusir mungkin kita jadi makhluk surga Pak ya. Seandainya Nabi Adam tidak diusir dari surga, mungkin beranak pinaknya di surga Pak ya kita Pak. Tapi mungkin itu cara skenario Allah ya. Artinya untuk diuji hanya di dunia. Tapi kan setelah itu kan Nabi Adam itu bertobat Pak ya. Dengan doa yang sangat terkenal, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir. Itu kan doanya Nabi Adam selama 300 tahun menurut salah satu riwayat, diampuni, lalu kangen ingin balik ke surga lagi. Boleh kata Allah, kamu balik ke surga lagi, tapi kamu pergi ke tanah suci dulu, ke haji ya. Lalu melakukan tawaf sebagai simbol. Sebetulnya tawaf 7 kali itu simbol seperti naik ke langit tingkat 1, tingkat 2, 3 sampai ke Sidratul Muntaha, dan disitulah dianggap sudah sampai ke surga lagi. Secara simbolik, sebetulnya tawaf itu kan ibadah tertua yang ada dalam Islam. Nabi Adam itu yang melakukan pertama kali Pak dari kalangan umat manusia setelah tobat. Jadi ingin kembali ke surga, ingin kembali ke surga lagi. Ya walau alam di mana posisi surga itu, tapi kalau di ayat Quran itu ya di inda arsis tawa atau inda Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha itu ya puncaknya puncak ya, jadi di atasnya langit tingkat 7 ya, di situ. Walau alam nanti di mana? Apakah Allah? Oh, ya itu sebagian ulama mengatakan ya itu dulu Nabi Adam di surga itu. Tapi nanti bisa jadi direnovasi bangunannya, dia ditambah-tambah lagi ya. Untuk yang betul-betul setelah kiamat kubra itu. Ada yang lain, monggo. Cukup Ustaz. Ya, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua termasuk ahli surga.
dan dijauhkan dari api neraka. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.